Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak yang sehat, semangat, hebat, dan pintar? Semoga kita semua diberikan kesehatan serta semoga pandemi ini akan segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Langsung saja, pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 SD. Ya, pada semester 1 kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Ada juga asik bisa membaca surat An-Nasr, ada juga Allah Maha Esa dan Maha Pencipta, dan kita bisa belajar perilaku terpuji, ada juga makna sholat, ada kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam dan Nabi Shu'aib alaihi salam. Selanjutnya pada semester 2 kita belajar tentang Asmaul Husna. Asik bisa membaca surat Al-Kautsar, ada bersyukur kepada Allah, ada materi zikir dan doa sesudah sholat, ada hikmah ibadah sholat, ada sifat terpuji, dan yang terakhir kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Langsung saja pada pembelajaran pertama, yaitu kita akan belajar Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Simak dan baca di dalam hati tentang kisah Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Langsung saja, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sifat mulia seperti fatonah, tablik, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Isi materi pada kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yakni kita belajar tentang percaya diri dan mandiri. Langsung saja kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu.
Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman segayanya saja. Di bawah asuhan kakeknya, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW. Upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sesuatu dengan kepercayaan. Suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW mengajukan usul. Nabi Muhammad SAW melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban Nabi Muhammad SAW, selalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad SAW meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Nabi Muhammad SAW yakin akan pertolongan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW.
sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad SAW haruslah diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi Muhammad SAW diperoleh beberapa keteladanan sebagai berikut. Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah insan atau seseorang yang memiliki akhlak mulia. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan. Ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawahnya. Yang keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Yang terakhir, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian. Selanjutnya, materi percaya diri dan mandiri. Pertama, sikap percaya diri. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyi atau bercerita di depan kelas? Adakah rasa grogi, deg-degan, atau takut pada dirimu? Ataukah kamu mampu melakukannya dengan penuh yakin? Semua perilaku di atas adalah cara untuk melatih rasa percaya diri. Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Pantang menyerah dan tidak putus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakan untuk kebaikan. Contoh sikap percaya diri. Kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Dalam beribadah kita harus percaya diri, yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapat ridha Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Masih banyak lagi contoh sikap percaya diri. Berlatihlah menjadi orang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuan. Contoh sikap mandiri apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Ya, betul. Mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari, tanpa harus menunggu atau diperintah ayah dan ibu. Sekian penjelasan dari saya tentang
keteladanan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.